bintang tamu yang pastinya sugar daddy ya kan, yang memiliki istri yang perbedaannya 28 tahun, istrinya cantik ya kan. Sugar daddy ini adalah seorang pelawak yang semua orang pasti kenal. Siapa dia? Langsung aja kita panggil Bang Bopak Castello. Silakan duduk Bang Bopak. Assalamualaikum Jenny. Waalaikumsalam. Oke. Macet daerah Menteng. Oh, macet deh Menteng ya. Mana yang Bopak pakai mobil yang paling mahal? Oh, gila, aku lihat tadi mobilnya mahal banget. Udah, bukan mahal lagi. Itu nggak percaya tiap bulan Bopak nangis. Bayar cicilannya ya. Tapi itu kehidupan. Iya benar. Kan kalau kehidupan itu harus penuh, harus ada tantangan. Iya benar. Kalau nggak ada tantangan, tandanya lu Wah. nggak kenal cinta. Berjuang demi istri ya. Oh iya. Iya dong. Mobilnya mewah ya. Harus. Karena itu kan bagian dari marketing. Oh iya. Ya kan? Kalau kita pakai odong-odong, ntar kontraknya murah. Jadi harus naik mobil mewah, kontrak biar mahal dan istri biar cantik. Nah itu. Iya kan? Dan itu kan emang tugas laki-laki. Betul. Bapak punya kalimat kayak begini Gimana? nih. Kalau lelaki sejati, jangan menggunakan tanganmu itu untuk menyakiti wanita. Aduh, ini kayak ini nih, kayak yang lagi hit sekarang nih. Bu. KDRT nih. Kayak berita yang lagi viral sekarang nih, Bukan. KDRT. Tapi kalau lelaki sejati menggunakan tangan ini adalah untuk membelai wanita dan mempercantik wanita dan menjaga kehormatan wanita. Betul. Dan melindungi wanita. Itu sangat- Setuju. Setuju kan? Setuju. Itu yang wanita cari dari seorang laki-laki, bukannya KDRT ya. KDRT yang nggak boleh lah. Nggak boleh ya bang ya. Karena secara harafiahnya lelaki yang sejati jangan sekali-sekali melihat wanita itu mengucurkan air mata. Kalau perlu si lelaki yang mengeluarkan air mata. Iya benar. Karena apa? Sebab gini, amanat dalam hidup kita nih, lelaki ini diciptakan adalah untuk satu, pertama melindungi wanita, kedua menjaga kehormatan wanita, Iya. ketiga mengangkat derajat wanita, Benar. dan empat membeli perekonomian. Benar. Kalau banget. itu semua ditempatkan, maka kita terjamin akan masuk surga. Amin. Tuh para laki-laki ya, kalian jangan Iya. menyakiti wanita. Suplailah terus dengan Lah. cuan. Oh, wajib. Wajib. Lo iyalah. Iya dong. Hidup tuh nggak boleh munafik. Mau Ini kan cantik, harus masalah ada cuan. dunia. Kita pengen bini kita dipuji. Ya lu cari cuan lah. Iya, Lu betul. cantik istri lo. Benar. Kenapa? Kalau si wanita itu cantik, lelaki itu harga dirinya di depan teman-teman itu dan derajatnya semakin tinggi. Betul. Kayak Bopak. Nih, bini Bopak dandanin. Cantik, Mobil ada yang lihat. cantik. Mobil cantik, Mobil istri kita cantik. kasih. Iya kan? Kulit putih. Kulit putih. Bohai. Bohan. Nah, Oh. Bopak di kamar mandi nangis. Kenapa tuh nangis? Bener. Aduh. Kacau. Ini tuh lucu kalau kita lagi wawancara sama Nah. pelawak besti ya kan, jadi ngakak aja tuh. Tapi sih bukan pelawak aja, Bapak gak demen aja ketemu Jenny. Musik. Jadi perubahannya tuh yang Bapak lihat tuh 100% lo berubah total. Iya. Karena kan Apa kita, yang melihat Bang Bopak melihat Jenny dulu sama sekarang? ya beda lah. Bedanya ibarat kata siklus tuh. Siklus main sekalian. Pokoknya udah luar biasa. Karena begini, sebaik-baiknya wanita, kalau dia sudah bisa menjaga aibnya dan dia sudah menjaga dirinya, maka wanita itu orang yang terbaik yang pernah Rasulullah bilang, wanita yang dijamin masuk surga itu kan mutia. Nah salah satunya mungkin bisa Jenny. Amin ya Allah. Iya kan? Karena apa? Karena kita udah merubah semua, cara pola hidup, Benar. pola berpikir, Betul. pola action, Betul. pola ucapan, Betul. penglihatan, pendengaran. Kita sudah punya filter sendiri. Iya benar. Kalau kita nggak punya itu semua, udah siap-siap lo jadi loser. Jadi loser benar-benar. Iya nggak? Betul. Kayak bener ya ngomongnya. Kayak orang bener aja. Tapi Bang Bopak ini ya Nah. pinter loh. Dia ini kuliah, Besti. Kuliah apa namanya? Hukum. Bener deh sih Bang Bopak? Iya. Bopak
Jadi ada salah satu organisasi PASKI. PASKI itu Persatuan Artis Sinetron Komedi Indonesia. Di situ ketuanya ada Jarwo, punya Pemdanya ada Denny Cagur, kalau Bopak di Jabar. Komeng, sekarang ketuanya Daud Separo. Nah waktu itu pelawak-pelawak kenapa sih nggak ada mau kuliah? Karena ada penawaran beasiswa dari Universitas Islam Asapia yang dimiliki oleh Ibu Tuti Alawiyah. Ya di sini Bopak terima kasih banget sama Bang Delami lah ya yang mensupport pelawak-pelawak untuk kuliah. Akhirnya Bopak kuliah. Nah cuman pertanyaannya ijazah SMA Bopak kan tahu sendiri Bopak dulu hidupnya nomaden gitu kan. Pindah dari teman ke teman. Nah ijazah nih hilang nih kemana? Waduh caranya gimana? Kita nggak enak hati. Kita udah masuk di kampus Asapia, tapi kan secara administratifnya harus komplit ya. Ada Bopak sekolah lagi SMA. Masuk paket C. Umur berapa itu berarti? Ya udah 50 kan. Cuman kan pendidikan itu kan kita nggak lihat dari umur. Iya benar-benar. Ya kan? Karena SMA dong. pendidikan itu berhenti sampai yang lahat, ya kan? Akhirnya lulus juga tuh 1 tahun. Oke. SMA-nya jauh lagi. Gimana? SMA Sukabumi. Temen yang ngurus. Tapi secara legalitas terakui, ya enggak? Sebab gini, kita tercatat nanti di pendidikan nasional, ya kan udah ada nomor NIP-nya, tapi kan takut palsu kan, makanya kita awasin. Nah, mulai serius. Nah sekarang Bapak masuk semester 7. Oh semester 7. Ya mudah-mudahan setahun lagi kita bereskan gitu. Wih, jadi sarjana hukum dong. Oh dihukum hati. Aduh. Ya kalau Bapak mah ambil secara pengertiannya bukan kita harus menjadi seorang lawyer atau ini. Aneh sih pengennya jadi pemerhati hukum aja udah. Tapi kalau Bapak kok suka sejarah sih? Iya Jen, kalau kita tuh suka sejarah supaya kita bisa mengerem pola pikir kita dan kita bisa tahu identitas kita kan gitu. Jadi dulu zaman dulu hobi kita baca buku, apalagi zaman buku-buku jadul tuh adanya di daerah Kramat. Kramat Jati? Enggak, Kramat sini di Senen. Oh, Kramat Senen. Jadi kita sering ngumpul di situ tuh, sering nongkrong di situ, buku baca beli kagak. Buku second gitu kan. Ada kita baca buku beli enggak tapi baca mulu. Numpang baca buku ya. Tapi ya sampai kita bantuin, Bang saya bantuin dagang ya, bisa begitu dulu. Karena dulu teman itu kan bisa jadi saudara. Benar. Kalau sekarang kan beda, ya kan? Kalau sekarang ini kan ada pepatah bilang begini nih, orang kaya berpura-pura menjadi seorang miskin, ya kan? Tapi orang miskin tetap miskin, jadi kaya. tapi berpura-pura menjadi orang kaya. Iya, banyak. Iya, banyak kali banyak. itu banyak. Aduh kacau ya. Banyak. Kayak menurut Bang Bobang nih ya, artis-artis baru sama artis-artis lama. Nah, Ini prosesnya nih menurut Bang Bobang seperti apa sih? Kayak misalkan artis baru kan instan-instan, terus mobilnya mewah-mewah, rumah mewah, nggak taunya kontrak, nggak taunya mobilnya endorse gitu kan? ya. Gimana? Ya kalau Bopak sih menganalogikan kayak begini lah ya. Kalau artis-artis dulu ini kan kita basicnya itu dari titik nol. Ya ibarat kata dari titik nadir lah ya. Karena berangkatnya mereka bukan dari basic keluarga kaya. Dia berangkatnya bukan dari basic kalau gue harus jadi kaya di artis, enggak juga. Tapi kenikmatan batin dan hati kita dulu. Jadi kita menekuni dunia berkesenian itu kita dulu belajar teater, belajar berkomedi, ikut-ikut lomba. Jadi akhirnya kita satu sama lain tuh saling care, ya nggak? Jadi pada saat kita diangkat itu wajar kata Allah. Ini dulu tekun. Prosesnya dari nol. Dari nol. Nah kalau sekarang secara attitude-nya pun hilang, secara adabnya pun hilang, tapi punya pola pikir yang hedonisme. Hedon banget. Hedon banget. Hedon banget. Padahal pada ini ngomongin siapa sih kita? Padahal kalau ini ngomongin siapa sih kita? ya, kita ngomongin secara ngomongin tahu kalau kita flashback ke belakang kesiannya apa? Ya mungkin kita tahu saya cerita lah ya. Ada satu model misalnya
di Jakarta dia sosialita banget, metropolis banget. Pada saat dia punya eksiden dirinya, bapaknya datang, ternyata bapaknya cuma seorang tukang beca di sana. Ironis nggak? Ironis. Nah, itulah kondisi-kondisi artis zaman sekarang tuh kayak begitu. Makanya Bopok sih berdoa sama generasi sekarang, generasi milenial, walaupun gurunya Google atau apa, pertahankan nih pemikiran konservatifnya, pertahankan adab Indonesianya, itu aja. Bahasa konservatif. Lah iya. Pinter banget nih Bopok. Ya maksudnya kita kembali menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Iya iyalah, semua tuh kena kita. Sebelum diepet kan kita ngebong dulu zaman dulu Dia itu. tuh diepet. Iya, kalau kita nyumbang disuntik. Oh, diepet. Kira diepet. Tapi sebelum diepet tuh dibong dulu gitu ya. 400-an kalau udah jackpot mantep. Tapi Bapak berpikir, kayaknya kalau kena itu ngemaling dulu, mandi ogah, mandar. Udah mau insap, kena lagi hesap, kan gitu. Tapi alhamdulillah kita hilang itu semua. Sampai masalah perempuan pun kita hilang. Tapi Bang Bapak kalau awal mulanya akhirnya berhenti dari dunia narkoba itu apa? Keluar dari teman-teman yang pakai narkoba itu atau kesadaran sendiri? Kesadaran sendiri. Karena gini ya, kalau kita menghindari dari teman-teman, itu kamuflase kalau buat Bopak. Sebetulnya yang lebih real itu diri kita sendiri yang harus kita tegur. Lu masih mau begini terus? Karena kan Bapak udah berapa orang di depan mata kita teman mati, ya kan? Coy ya. Kayak dulu kita punya teman, ada dulu punya teman kita OD meninggal, ya kan? Tuh sampai apa ya, Bapak datang dong dalam keadaan mabuk. Namanya Ronald, teman yang mati OD kena. Serem banget namanya Ronald. Diikat nih di sini nih. Manajerku namanya Ronald loh. Nah diikat. Jadi Bapak nggak, depan kita belagu banget emaknya. Oh Pak, coba kau lihat itu si Ronald mati dalam keadaan tersenyum. Aneh tarik itu ikatannya. Aneh diomelin. Nganga. Lagu pede depan kita. Oh Pak, kau lihat itu si Ronald mati dalam keadaan tersenyum. Pasti dia masuk surga. Karena aneh mabuk, aneh tarik ikatannya. Kacau ya. Iseng banget Bang Bapak itu orang meninggal loh, diisengin sama dia. Wah, dulu Jen kita kalau ngelihat Bopak dulu kayak sampah sebetulnya. Tahu usah jauh-jauh lah zaman kita di komedi tengah malam. Bopak kurusnya kayak apa dulu? Kurus banget. Iya kan? Nah, itu kan kalau kita nggak kena gituan kan? Nggak mungkin. Tapi alhamdulillahnya dan sekarang kita rubah semua 100%. Langsung lah ya. Perut keluar, daging ada, daging ya ada kan? ya. Terusnya cahaya mata juga enak. Muka fresh. Terusnya sama ada sejadah dikit kita ambil, ya kan? Kalau dulu ada sejadah kita kabur, ya kan? Ember. Karena kita tempat ngadu kita jangan sama manusia, Sama manusia Allah, ini ya? sama Allah udah. Siapapun orangnya, sesakit apapun, udah aja ya Allah sama kita minta. Karena gini, Bapak punya kalimat nih. Sepahit-pahitnya kita sampai asa, Allah itu punya rencana baik buat kita ke depannya. Ibarat kata gini, lihatlah awan yang paling tergelap, dia akan memberikan hujan yang deras. Maknanya apa? Segelap-gelapnya kita hidup, tapi kalau kita ikhlas, kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, contohnya sekarang apa? Kehidupan bahagia. Kehidupan bahagia, kita punya rumah. Orang kita kalau balik ke Depok nih, sombong wajar ya sebagai manusia. Aneh cuma gini doang. Lu udah punya rumah? Belum. Karena kita tahu kecilnya mereka kan pada sok kaya. Ini perputarannya. Mentor nih, kayak mentor nih. Iya. Itu manusiawi, kita harus begitu. Sebab apa? Kita buat nembak orang-orang yang sok dulunya. Karena dulu bapaknya kaya, kan dia ketergantungan dari ketek bapaknya semua. Iya, betul. Bapak balik ke Depok, ada yang kang ojek. Ya kita nggak menghina pekerjaan apapun lah. Tapi logika kita kan main. Kenapa lo nggak bisa menjadi tuan di negeri sendiri lo? Kan gitu. Kok kalah sama gue kan gitu. Karena kerasnya hidup itu Bang Bapak. Nah, kerasnya hidup itu yang kita membuat ini. Menjadi Makanya, seseorang. kalau misalnya kita dikasih miskin, kita udah wajar. Maksudnya nggak takut, udah biasa. Tapi kan nggak mungkin jadi miskin. Kan kita tahu rasanya miskin kayak apa. Iya. Puyeng ya. Logikanya kan gitu. Duit.
nggak mungkin kita mau jadi miskin. Nggak mau lah. Nah itu, karena kita udah ngerasain dulu dan Iya. Allah udah ngasih. Pernah merasakan susah pada saat berawal karir Bang Bopak? Lah iya. Awal karir. Nah dulu kan Bopak ikut 4 sekawan itu tahun 91. Waktu itu Bopak ikut gabung di Depok namanya HMD, Himpunan Mahasiswa Depok. Nah Bopak ngumpul di situ, sering ngelukis lah. Bopak hobi lah ngelukis sedikit-sedikit. Tapi kalau sekarang lebih ngelukisnya lebih ke lukis-lukis lebih magis lah ya, lebih ke hantu-hantuan gitu iya, ya? lebih ke metafisika gitu lah. Karena pengalaman horor. Pengalaman Bopak dulu mengenyek hal-hal yang sifatnya gaib, merasa orang Jakarta. Tapi ngomong-ngomong mengenyai dengan sifat yang gaib nih ya, Bang Bopak nih punya pengalaman ya Besti. Dia pernah pipis sembarangan di daerah Jogja, Parangtritis. Ya. Nah, Bang Bopak kan juga nggak percaya dengan hantu-hantuan. Wow, ya enggak kan? lah, 100% enggak lah gaib-gaib. Tapi ada cerita mistisnya nih Besti. Iya. Cerita mistisnya Bang Bopak sampai didatangi oleh Nyi Roro Kidul. Gimana ceritanya Bang Bopak? Nah itu kan memang ada pro dan kontra ya tentang Nyi Roro Kidul lah. Visi apapun itu ya itu wajar lah, setiap manusia punya visi ya. Cuman yang Bopak alamin yang namanya hukum metafisika seseorang itu kan hanya bisa yang tahu orang yang mengalami itu sendiri. Itu takdir sebetulnya. Ya kayak Bopak dulu kan waktu ke Jogja tahun 93-an tuh kejadiannya. Nggak percaya karena ibu angkat kita dikit-dikit kuburan. Ziarah kuburan kan Bopak paling malas. Iya. Nah suatu saat kita ke Parangtritis lah. Kencing Bopak. Kencing di pohon. Enggak, mending pantai cuek aja. Kalau kita masih Emang nggak boleh? Hah? Nggak boleh? Ya nggak boleh lah, orang wilayahnya Roro Kidul, pantai selatan. Kita harus percaya. Tadi kita nggak percaya gitu-gituan. Nah kita harus diingatkan. Karena ini kan berdirinya kota Jogja ini dari tanah yang amat suci banget. Jogja loh. Iya. Karena walaupun bagaimana berdirinya itu dari zamannya Sultan Agung itu kan. Aku akan membuat istana Yogyakarta ini, dia ke Arab tuh cuma ngambil tanah doang. Nah di sini kota Jogja. Kan kayak gitu. Terus? Nah, Pas Bopak habis kencing tidur lah karena di situ kan di Parangtritis ada hotel-hotel yang istilahnya nggak inilah yang rumah penduduk. Tidur. Waktu itu kita bertiga. Ibu angkat kita punya adiknya. Kalau adiknya demen yang mistik-mistik kan. Nah, Bopak datengin sama perempuan cakep banget. Pakai baju Jawanya lurik begitu, lurik hitam. Kalau kata orang Jawa itu memang baju keraton, lurik itu kan. Lurik hitam itu. Bopak teriak kenceng-kencengnya sampai keringet itu keluar kayak jagung. Itu teriaknya emang Karena sadar takut. apa? Sadar. Oh, melek matanya. Melek, orang kita disuruh ikut. Oh. Kita nggak mau. Kita teriak kenceng-kencengnya. Oh, ada apa Pak? Oh, nggak ada apa-apa. Bapak nggak kasih unjuk karena takut kan. Padahal Bang Bopak ngeliat langsung. Oh, bukan ngeliat lagi, tegas gitu, cakep. Orang kita bisa ngomong Jawi kuno, istilahnya gitu. Sampai kita tuh mikir gitu. Akhirnya kan kita ada tempat nongkrong situ dekat Penembahan Senopati kan, pertemuan antara Nyi Roro Kidul sama Penembahan Senopati. Di situ ada tuh di pantai Parangtritis yang di ini nama batu tuh, di tempat pertemuan dia. Bopak di saking takutnya kita itu minum lah kita sampai orang bule bingung, kita minum 2 botol nggak mabuk. Minum apa alkohol? Iya, anggur. Saking Anggur merah. gitu. Saking takutnya. Udah selesai itu kan pas sekaten kan, Maulid Nabi lah. Kalau di Jawa itu kan sekaten sebutnya. Nah nonton lah kita layar tancep nih. Zaman layar tancep ya? Memang di ini Jen, kalau di sekatenan itu di Jawa rame. Jadi kayak orang apa sih, umroh, rame lah. Akhirnya Bopak ada yang manggil, Bopak tahu nama asli Indrayana Bidwi. Itu hantu yang manggil? Ya nggak ngerti juga, pokoknya ada yang manggil terngiang di kuping. Oh, dia bisa tahu nama Bang Bopak Indrayana Makanya Bidwi? bingung ya, namanya makhluk gaib kan nggak perlu kenalan. Dia tahu. Akhirnya sampai kita begitu, kita suruh datang ke pantai. Ini pantai rame. Tuh tiba-tiba sepi, cuman ada Bopak sama pantai doang. Kayak di film ya? Nah kayak di film, Bopak nggak percaya, nabok dong. Wah mimpi nih, sampai merah nen. Pas kita lihat dari kejauhan cahaya gitu. Ah ini apaan nih, bohong nih, mimpi nih, tabok lagi. Tapi pun sakit. Sampai deket kita lihat
ada wanita cakep gitu. Kalau kita lihat tuh mukanya kok muka-muka orang Libanon, cakep. Tuhnya hijaunya hijau menyala tuh di sebelah kanan, besisik. Oh, besisik ular gitu? Tangannya kayak besisik gitu. Cakep. Itu lebih cakep dari lukisan ini deh, Basuki Abdullah. Basuki Abdullah kan sempet ngelukis kan. Cuman lebih ke wajah Indonesia. Beda sama Nyi Roro Kidul yang kayak di lukisan-lukisan itu? Beda. Ini lebih ke wajah-wajah Timur Tengah gitu. Cakepnya luar biasa. Dan matanya tajam, kita cuma diginin doang kayak ngomong gitu. Mimpi, orang Bopak nonton melulu gitu. Siapa sih nggak nonton Susana kan? Iya. Bener. Sampai tuh samper. Kita cuma diginin datang. Akhirnya ikut tuh ke kereta kencana tuh. Ikut, cek. Nggak tahu gimana, kita tahu di dalam di istana gitu. Sampai kita dialog. Sampai tuh jembatan manusia apa. Bapak bilang mimpi nih bohong nih, film nih. Tepuk lagi, sakit bukan mimpi nih. Akhirnya Bapak nih, ya udah Bapak nanya dong, Bu, ini kok begini Bu? Kan dosa Bu. Emang Ibu nggak punya Tuhan? Ya punya lah, kata ya. Allah kata gitu. Tandanya kan dia Muslim nih. Tuhnya kedua, kenapa nyiksa begini kan nggak boleh. Sekarang begini dibalikin, Bapak ditanya, kalau kamu ada utang sama orang, tuhnya kamu punya agunan. Kalau kamu nggak membayar, agunan itu diambil nggak? Diambil lah. Ya sama mereka gitu. Ditaruhnya kita nggak tahu di mana kan. Orang-orang yang ngipri kali ya. Ini yang Bang Bopak mati suri bukan sih? Iya. Iya benar ya? Ya nggak taunya kan pas kita mau dikasih barang nih. Di istana nggak mau. Nah bapak angkat kita manggil, Bopak! Pak! Bopak istighfar. Astagfirullah. Itu dari 100 meter pantai itu kita kayak terbang tuh Kak. Tuh. Balik lagi ke tempat nonton lagi kering. Pas Bopak bangun sebenarnya, Bopak di ngajiin 3 hari. Itu tapi serius, berarti Bang Bopak tuh maksudnya udah mati suri, udah di Iya, udah di ngajiin 3 hari katanya. Tapi perasaan Bopak itu kita jalan-jalan ke kota Jogja tahun 867. Zaman-zamannya kita ke alun-alun ke Beringin Kembar. Mungkin pernah nonton nggak The Time Tunnel? Kita masuk lorong waktu. Iya pernah. Iya kan? Jadi kita kayak masuk ke zaman misalnya Romawi, cuman kita pakai jas gitu zaman sekarang. Nah, Bopak kayak begitu ngalamin. Nggak gila tuh begitu. Tapi pas sudah di ngajiin Bang Bopak terus bangun lagi, orang kaget nggak sih? Ya bukannya kaget lagi. Ya kaget lah, disangkain nih udah nggak mau bangun-bangun lagi. Karena mereka disiapin dong pasti kan keranda dan lain-lain. Tapi kan pada saat itu kata mereka itu kan walaupun kita begitu, napas kita masih ada gitu. Oh, nafasnya masih ada. Cuman nggak bangun-bangun gitu. Kayak orang kerasukan lah. Iya. Tapi kita lihat kota Jogja sampai kita ketemu Sultan pertama, kedua sampai 9. Kita ketemu lagi sampai jalan ke kota gede, ketemu Jaka Tingkir. Joko Tingkir apa Jaka Tingkir nih? Joko Tingkir. Jaka Tingkir bisa, Joko Tingkir bisa. Joko Tingkir. Gitu. Makanya kalau orang yang nggak ngerti sejarah tuh asal aja bikin. Padahal Joko Tingkir tuh pahlawan, nih kan pahlawan besar Islam juga. Kedua Penembahan Senopati juga, yang mana dia berkomitmen sama Nyi Roro Kidul, ya kan? Ya kayak kita bicara beginilah, bagaimana komitmennya Syekh Subakir sama Sabdo Palon tentang Indonesia, ya kan? Sampai kita bisa jadi begini nih, kan gitu. Tinggal kita yang terjemahin. Nah, Bapak kayaknya punya pengalaman itu. Nah, efeknya pada saat kita ngelihat sesuatu itu cepat. Nah, Bang Bopak juga kan bisa ngelukis hantu. Itu gimana? Ceritain ngelukis hantu. Nah, awalnya waktu di rumah Ginanjar kita lagi kan Bopak dulu tidur malam melulu. Tuh ada yang dateng kadang-kadang. Itu bener. Jadi Bopak nggak ngelihat seret gitu. Akhirnya ngelukis. Kalau lukisan belum selesai dia nggak pulang-pulang. Nih punggung Bopak jadi kayak berat, kayak gendong. Itu berarti ngelukisnya memang ngelukis hantu yang lagi nampak ya? Iya, yang lagi nampak. Jadi makanya ya udahlah, kalau memang Allah udah memberikan kelebihan kayak begitu, cuman Bopak tidak mengkomersilkan gitu. Karena aku baru tahu loh pengalaman ini, soalnya kan Bang Bopak taunya orang-orang pelawak, terus ternyata bisa melihat sosok-sosok hantu ya. Bisa lah, maksudnya dalam arti bisa gini. Ya kita jadi refleks pada saat pengalaman itu. Kedua,
Ya ke rumah Bopak di Bogor aja kan, itu Bopak itu kan kalau di rumah kan demen sama benda-benda aneh-aneh, kayak patung-patung atau apa. Tuh di rumah kan banyak kan kita demen. Kalau buat Bopak itu kan bagian daripada seni lah ya. Tapi akhirnya kita bisa dialog sedikit, udah jaga rumah ya. Jadi kayak begitu. Oh, jadi dialog sama hantu ya? Jaga rumah. Kalau ada yang malas ganggu aja gitu. Jadi kalau jadi ada salah satu teman ke rumah. Pertama lu merasa ini kan. Ya oke lah kita bilang. Kita harus yakin gini, tapi kita nggak boleh begini, Pak. Iya. Ya udah gue tidur di atas, ya lu di bawah. Ini di atas dong tidur. Gue kabur ke atas. Pak, ada yang mandi, kamar mandi kunci. Air gitu. Dia turun. Kabur. Nah, udah jangan jadi kayak gitu kayak teman. Udah hilang. Tapi kamar mandi bisa kebuka lagi. Udah tidur di atas Pak gue. Tuhnya ada lagi pengalaman kayak misalnya satpam. Kontrol rumah Bapak dong. Iya Pak. Baru mau balik lagi. Kenapa balik lagi? Udah ada yang jaga, orang gede katanya gitu. Kalau perlu kita program jalan-jalan ya. Iya, program jalan-jalan boleh sama Bang Bopak ya kan, pastinya seru dan pasti banyak yang subscribe. Nah, buat besi-besi semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian komen di di obrolan kita yang mana yang paling seru menurut kalian. Nanti aku akan balas komen kalian ya, Besti-besti. Thank you so much. Kayaknya Bapak nggak seru ya?